Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak kacau begitu kan ya. Apakah ini benar? Apakah ini benar? Apakah ini benar ya? Rapat koordinasi kepala desa Kabupaten ya Temanggung untuk pemenangan Prabowo Gibran 2024. Apakah ini editan atau apa begitu kan ya? Kok bisa rapat koordinasi kepala desa? Jangan-jangan ya kepala desa sudah dikondisikan dengan berbagai cara mereka begitu kan. Katanya harus netral ya. Ya berbagai cara mereka dengan adanya situasi politik hari ini ya kita lihat saja apakah mereka sudah mulai ya bagaimana memanfaatkan kepala desa. Ya, kita tahu bahwa persoalan-persoalan politik hari ini bisa saja begitu kan. Dengan adanya situasi politik ya takut Prabowo Gibran kalah, bukan tidak mungkin kepala desa bisa dikondisikan. Apakah acara-acara seperti ini layak begitu kan? Bagaimana desakan-desakan seorang Jokowi hari ini di situ begitu. Jadi saya kira sampai hari ini banyak ya masih muncul spekulasi di situ begitu kan. Tapi saya meyakini bahwa ada persoalan-persoalan yang kemudian ya Prabowo hari ini agak mulai panik begitu kan ya. Mulai agak panik mereka ya, mulai agak takut bisa kalah dan sebagainya. Apalagi Anies Baswedan sudah memberikan nilai 11 dari 100. Seolah-olah mereka tidak terima begitu kan. Pak Jokowi mulai turun gunung mereka ya seolah-olah ingin membantu ya seorang Prabowo di situ begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini mayoritas ya sudah mulai agak ketakutan begitu kan ya. Sudah mulai agak panik mereka begitu. Karena apa? Karena dengan situasi politik hari ini Pak Prabowo dipastikan ya bisa saja kalah begitu kan. Saya masih teringat apa yang disampaikan oleh Megawati tadi begitu kan ya ketika deklarasi besar-besaran di situ di Gelora Bung Karno di situ begitu kan ya, DGBK begitu kan ya, menyatakan ya siap-siap mereka akan kalah ya. Kira-kira seperti itu begitu kan. Artinya apa? Artinya kok bisa-bisanya ya dengan situasi seperti ini memanfaatkan ya hal-hal sedemikian rupa begitu kan. Jangan-jangan ini politik terselubung atau apa begitu kan. Tapi yang jelas masyarakat sudah bisa melihat dan bisa menilai bagaimana kondisi-kondisi sekarang ini begitu kan ya. Kondisi yang tidak begitu menentukan apakah kepala desa juga bisa dikatakan netral atau tidak begitu kan. Tapi dengan adanya situasi politik sekarang ini kita lihat saja kalau sudah seperti ini gimana coba bayangkan ya. Rapat koordinasi kepala desa ya untuk pemenangan Prabowo Gibran di 2024 ini tidak bisa mengelak lagi begitu kan ya bahwa bagaimana ya kepala desa dipreteli di sana sini begitu kan ya kemarin sudah mulai agak rapat sana sini terus kemudian ada demo sana sini ada di sini apa sebenarnya yang terjadi selama ini begitu kan. Kalau kepala desanya bermain ya anggaplah ini tidak netral begitu kan. Bagaimana dengan Pak Jokowi sendiri yang mengatakan harus netral dan sebagainya begitu kan. Bahkan yang ngeri banget ya katanya ini. Mari kita baca komentar-komentar netizen. Mereka semena-mena gunakan aparatur negara sampai tingkat desa. Wow. Ini gimana logikanya? Bayangkan begitu kan. Jadi kita itu mengapa rasionalitas itu harus berpikir itu begitu kan untuk menentukan pilihan. Para guru besar sudah mulai turun gunung mereka bagaimana untuk bisa mendesak seorang Jokowi harus kembali kepada koridor demokrasi hari ini. Sudah jelaskan begitu kan ya. Jangan sampai demokrasi ini rusak gara-gara ya seperti apa yang dilakukan oleh seorang Jokowi begitu kan. Ini sudah mulai didesak sana sini, cawe-cawenya begitu kuat ketika mengatakan ya di belakang mereka sudah membackingi seperti itu. Ya banyak yang kemudian sudah tidur nyenyak di kekuasaan, tidak mau turun, tidak mau dibangun, tidak mau bangun dan sebagainya. Apakah seperti itu cara-cara mereka? Nah, apakah kepala desa ini kepala desa ini kan sejelas tidak boleh melakukan hal seperti itu begitu kan ya. Akhirnya muncul juga ya beberapa hari ya yang lalu banyak yang ditelepon yang nggak dukung ada konsekuensinya. Banyak yang cuma setor nama saja ya pilihan tetap ya pakai nurani. Yang penting aman.
Tanggung ya, basisnya Golkar. Kalau nggak salah, Bupati dan partainya ini. Fik ya, Temanggung apakah akan jadi gemoy? Ini komentar-komentar dari netizen di situ begitu kan. Tapi bukanlah hati nurani kita masing-masing begitu kan ya. Kalau orang-orang seperti ini diberikan kesempatan, ya terserah mau pilih yang mana terserah. Tapi bagi kami adalah ya, kita lihat saja pada situasi politik hari ini begitu kan ya. Karena mungkin Pak Prabowo sudah mulai agak oleng begitu kan ya. Karena Prabowo Gibran ini dipastikan tidak menang satu putaran. Kalau dua putaran ya semakin oleng mereka. Kenapa? Kalau lawan-lawan dari Pak Ganjar misalnya kalah, Anies Baswedan misalnya kalah, mereka bisa bersatu begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya selama ini yang kita lihat itu adalah persepsi orang begitu kan, yang bahkan hati nurani orang bagaimana untuk menentukan pilihan mereka. Prabowo dan Pak Jokowi dan istana sudah mulai oleng ya. Ini mulai ketakutan mereka sampai-sampai ya ada koordinasi kepala desa untuk pemenangan untuk pemenangan Prabowo Gibran dan sebagainya begitu kan. Ini kan logikanya gimana coba bayangkan ya. Ini mesti hati-hati, siapapun begitu kan mesti hati-hati. Karena nampaknya itu adalah demokrasi begitu kan. Dampaknya adalah demokrasi. Mungkin orang yang tertawa hari ini ya, mungkin orang yang tertawa hari ini atau siapa begitu kan tidak bisa ya untuk kemudian ya menjustice bahwa dirinya harus netral, harus ini, harus itu dan sebagainya. Ya, kita lihat saja realitasnya begitu kan. Tapi nampaknya dengan beberapa asumsi orang begitu kan. Kalau ya para ASN, para pejabat aparatur negara kemudian tidak netral, wah ini langkah yang kacau. Demokrasinya yang harus kita pikirkan begitu kan. Ya kalau Anda enak dapat uang, dapat ini, tapi bagaimana dengan anak cucu kita? Ya apakah seperti ini terus begitu kan? Jadi perlu diingat begini. Ketika Anda ya masih ya nuansa ya membeli barang, ya beli sembako yang masih mahal, berarti Anda masih belum sejahtera begitu kan ya. Belum sejahtera mereka. Jadi artinya apa? Mari kita bergandengan tangan bersama-sama untuk memenangkan ya Anies Baswedan. Kira-kira seperti itu. Karena dengan jalannya Anies Baswedan, insya Allah ada kemenangan mutlak bagi Anies Baswedan di situ begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini banyak sekali pro dan kontra di situ begitu kan. Walaupun toh pada akhirnya Prabowo sudah mengatakan akan sejahtera, korupsi akan bersama kita, ya akan akan dipenjara sana sini begitu kan. Ya Jokowi kurang apa begitu kan, 10 tahun di situ begitu kan. Apalagi jargonnya adalah Indonesia Maju. Ya itu aja mereka. Jadi sampai hari ini begitu kan ya, sudah saya katakan sejak awal bahwa ini menjadi catatan penting kepada kita begitu kan. Iya, yang sekarang itu bisa bekerja, bisa enak makan dan sebagainya, mungkin bisa tertawa. Tapi bagaimana dengan rakyat kecil begitu kan? Ya, maka tanda-tanda masyarakat masih belum percaya, masih belum sejahtera adalah ketika Anda membeli barang, ya, barang apapun begitu kan. Baik sembako, konkret kecilnya saja adalah sembako. Ketika Anda membeli sembako merasa mahal dan sebagainya begitu kan, berarti Anda kurang sejahtera dan sebagainya. Indonesia masih belum sejahtera begitu kan ya. Oke, ya mungkin itu yang kami sampaikan. Ya tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.